Ya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang memimpin kami untuk bersatu pada hari ini, memuliakan nama-Mu yang kudus. Dan di dalam roh, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, kami dapat rasai kekuatan-Mu di dalam kami ya Tuhan. Berikanlah kami kekuatan ini agar kami dapat mengerti segala apa yang disampaikan oleh-Mu melalui khotbah ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pasti dipulihkan, kami pasti diperbaharui, kami pasti disembuhkan. Dan kami tahu, karena kami layak, karena kami ada bahagian dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Karena nama kami tertulis di dalam buku kehidupan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan ternyata hari ini semua kita ingat kembali tajuk ini, dalam hadirat dan kemuliaannya. Memang sudah menjadi satu kebiasaan apabila kita di gereja atau di mana-mana, kita sering berbicara tentang hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Hadirat dan kemuliaan Tuhan tidak dapat dipisahkan, karena kemuliaannya lah kita dapat alami di dalam hadiratnya. Dan kita mau explain ini dengan lebih detail, karena saya tahu standar Anda yang sudah dewasa dalam Kristus seharusnya lebih mendengar khotbah yang spiritual berbanding yang biasa kita dengar sebelum ini ya. Jadi hari ini saya percaya, marilah kita mendengar khotbah ini dengan mendengar bukan hanya dengan telingamu, tetapi melalui kuasa Tuhan di dalam rohmu, supaya Anda disembuhkan, dipulihkan, dan menjadi manusia yang baru di dalam Kristus Yesus ya. Jadi kalau Anda dengar dengan telingamu, hatimu masih boleh berselindung. Tapi kalau Anda dengar melalui roh yang di dalam kau terdapat berselindung, dan engkau jujur sepenuhnya ingin makanan rohani pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab Anda. Buka Alkitab Anda di Yesaya 6 ya. Yesaya bab 6. Kita akan go through tentang kemuliaan Tuhan ya di dalam hadiratnya. Yesaya bab 6. Oke, biar saya baca untuk Anda. Yesaya bab 6 ayat yang pertama. Oke. Mulai dari yang pertama. Oke. Tajuknya Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru-seru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit di atas mezbah, yang menyentuhkannya kepada mulutku, serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Oke, jadi sampai di sini firman-Nya.
kita akan pergi dengan lebih detail lagi, mulai dari ayat yang pertama sekali. Ya, yang pertama sekali kita lihat di sana. Kita kembali kepada Yesaya 6 ayat yang pertama. Oke. Dalam tahun matinya Raja Uzia. Dalam tahun matinya Raja Uzia. Kalau Anda mau tahu siapakah Raja Uzia? Raja Uzia ini adalah raja yang melakukan kebaikan sebenarnya. Dan dia antara raja yang memerintah dalam tempoh yang agak lama, dan dia melakukan banyak perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan sebagai seorang raja yang dipilih. Tetapi pada suatu hari Raja Uzia ini dianggap sebagai kematian yang teruk karena dia telah membakar korban sendiri, ya, secara tidak menurut syarat yang Tuhan tetapkan. Mungkin pada waktu itu harusnya imam yang membakarkan korban, tetapi dia sendiri yang lakukan itu. Dan selepas waktu itu dia terkena penyakit leprosi, dan dia leper, ya, leprosi dan kusta, ya, penyakit kusta, penyakit kulit yang teruk, dan dia mengalami kesusahan untuk berjalan, dan tidak lama selepas itu dia mati. Oke, so Raja Uzia mati pada waktu itu. Dan di manakah Tuhan waktu Raja Uzia mati? Berarti betul-betul ayat ini. Dia kata begini, ya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang. Ayat 1 ini, belum habis ayat 1 ini. Dia baru di sana. Jadi kamu lihat di sini. Raja Uzia tadi memerintah Israel. Bila dia memerintah Israel, diperintahnya, dan Tuhan berkenan pada dia, tetapi dia melakukan sesuatu pada sebelum dia terkena leprosi itu, yaitu membakar korban secara sendirinya, dan akhirnya dia dihukum seperti itu, dan dia mati. Jadi kita lihat Raja Uzia memerintah sampai dia mati, dan Tuhan di mana? Di mana Tuhan? Ya, saya begitu Anda, Tuhan di takhtanya. Oke, Tuhan di takhtanya. Dan takhta yang tinggi dan menjulang. Inilah sebabnya kita kena faham firman Tuhan. Bila Tuhan di takhtanya, firman Tuhan berkata, dulu, sekarang, sampai selamanya tidak pernah berubah. Waktu pemerintahan Raja Uzia kah? Waktu Raja Uzia pergi berperang kah? Waktu Raja Uzia mati sekalipun, Tuhan di mana? Tuhan tetap di takhtanya. Sama seperti kita sekarang ini. Kalau Anda perhatikan bagaimana dunia dan kita ini dicipta. Di mana Tuhan waktu dunia dicipta? Pastinya di takhtanya. Dunia dan planet belum tercipta lagi, tapi Tuhan duduk di takhtanya dan berfirman. Firman itu jadi itu. Dan bila dia firman, jadilah ini, jadilah itu, jadilah ini semuanya, maka semuanya jadi. Dan di sana kita dapat lihat apa yang Tuhan firmankan, semuanya menjadi benar dan ternyata. Apabila dunia ini sudah dicipta, dunia ini gelap. Kalau Anda baca buku Kejadian itu, bab 1 ayat ketiga. Let there be light. Firman-Nya berkata, jadilah terang, dan terang terus jadi. Dia tidak kata berapa menit selepas itu, berapa saat selepas itu, tapi terus terang. Kenapa? Karena Tuhan berfirman, dan bila Tuhan berfirman, segala sesuatu tunduk kepada firman Tuhan. Jadi di sini saudara, yang kita perlukan, dunia ini sebelum dicipta, dunia ini perlu apa sebelum ada? Adalah firman. Bila Tuhan berfirman, terciptalah dunia ini. Dan begitulah hidup kita ini. Bagaimana hidup kita boleh jadi lebih baik? Karena firman. Ya, Tuhan berfirman, dan Tuhan telah berfirman dan telah tulis segala firman Tuhan di dalam Alkitab. Firman-Nya telah tertulis dalam kitab ini. Mau hidup yang lebih baik, klaim firman Tuhan di dalam firman-Nya ini. Mau perubahan dalam hidupmu, firman Tuhan ada besertamu. Jadi kita kena ingat di sini saudara, jangan buang banyak waktu untuk melakukan
aktiviti harian saja. Anda harus luangkan waktu Anda untuk membaca Alkitab setiap hari. Karena engkau perlu firman untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Engkau perlu firman untuk kuat dalam kehidupan keluargamu, tanggung jawab harianmu, pergi bekerja, bisnis dan sebagainya, pelayananmu. Engkau perlu kuat. Dan kekuatan itu datang dari firman Tuhan. Amin. Nah, Tuhan tidak perlu Anda berdoa, Tuhan, saya dalam masalah sekarang, tolong datang ke sini, lihat masalah saya. Siapa engkau mau arahkan Tuhan datang? Tuhan tak perlu pun datang, sebab Tuhan sudah tahu semuanya. Yang kita mau adalah firman. Ya, di waktu umat Israel dalam kesusahan, tidak ada air di padang gurun. Dan Musa berdoa, apa yang mereka perlukan? Mereka sebenarnya perlukan air, tapi sebenarnya bukan air secara langsung. Yang mereka perlu adalah spiritual, mereka perlu firman. Sampai Tuhan berfirman kepada Musa, ketok batu itu dengan tongkatmu dan air akan keluar. Jadi, kalau mereka perlu air, air takkan ada. Mereka fokus kepada air, air takkan ada. Tapi mereka bila mengadu kepada Musa, Musa tahu. Tuhan berfirman, inilah yang kita mau. Jadi kalau Tuhan sudah berfirman kepada kita melalui Alkitab ini, banyak firman Tuhan yang klaim tentang kesembuhan, tentang kebahagiaan, pemulihan, kehidupan yang lebih baik, keselamatan di akhir zaman ini. Semua ini diterapkan di dalam kita. Kita hidup dalam firman, kita hidup dalam kuasa Tuhan. Amin. Ya, jadi di mana Tuhan di saat kamu dalam masalah? Jangan kamu pikir, Tuhan datang sini tengok saya dalam masalah. Tuhan, kau lihatlah sendiri. Ada orang kata, Tuhan, engkau tak paham keadaan saya. Sebenarnya saudara, Tuhan lebih dari paham. Malah engkau datang dari Tuhan juga. Dan dia tunggu engkau, dia di taktanya, dia tunggu engkau datang kepadanya melalui doa yang bersungguh-sungguh, pertumbuhan imanmu, melalui firman yang kau baca dan meditate setiap hari. Inilah yang membuatkan engkau terima kekuatan Tuhan dalam hidupmu. Amen. Jadi Tuhan hakim yang luar biasa. Dia tahu di sana, dia tahu isi hatimu, dia duduk di taktanya, dan dia hanya berfirman, engkau akan disembuhkan. Dengan firman-Nya engkau dipulihkan. Dengan firman-Nya engkau mendapat mukjizat. Amin. Ya, jadi orang yang tidak mau baca Alkitab adalah rugi. Orang yang baca Alkitab jangan hanya baca untuk melepaskan tanggung jawabmu, untuk merasakan dirimu tanggung jawab, tapi Anda harus berusaha untuk memahami firman Tuhan, meditate firman Tuhan itu. Oke? Jadi kita lihat lagi ayat seterusnya, dia kata di sini, ya, ayat yang kedua.